never saw it coming. I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to keep you off my mind because of you. Welcome guys, kembali lagi di Beta Gilang. Kali ini Beta Gilang akan menerangkan atau memberikan tutorial dalam pengobatan ikan yang terkena penyakit sisik nanas. Dan sebelum kita mengobati, adapun sisik nanas itu bisa disebabkan dari pakan dan kualitas air. Bisa dijelaskan dari pakan itu terdapat dari jentik nyamuk dan kutu air. Biasanya kutu air dan jentik nyamuk itu terdapat di tempat yang bisa disebut dengan kotor lah. Jadi sebelum pembelian diusahakan, sebelum pembelian kutu air atau jentik nyamuk sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Langsung saja guys, kita masuk ke tutorialnya dalam pengobatannya. Gimana caranya? Let's go. Nah, di sini bisa kita lihat. Kita kasih contoh ya. Nah, di sini ikan kita terkena sisik nanas. Jadi kiranya itu sisiknya itu naik. Dari badannya sisiknya naik ke atas. Nah, terus dari ikannya tersendiri badannya sedikit lesu, selera makannya kurang. Nah, dan gerak aktif pun juga kurang dari ikan tersebut. Nah, langsung saja guys, kita langsung masuk ke tutorial dalam pengobatannya. Apa aja sih trik-trik dari Beta Gilang untuk mengobati ikan yang terkena sisiknya? Let's go. Langsung aja guys, kita masuk ke tutorialnya. Yang pertama, kita siapkan dulu ember yang terdapat ikan yang terkena dari penyakit sisik nanas tersebut. Nah, di sini di dalam situ ada ikan ya yang terkena dari sisik nanas. Nah, adapun di sini kita kasih garam ikan ya. Oke. Jangan garam dapur, karena keasinan dari garam dapur sama garam ikan tuh berbeda. Nah, di sini kita tempat wadah dalam pengobatan, adapun tempat bisa disebut kalau orang di sini bilangnya tempat makan atau tempat pembungkus makanan. Nah, di sini saya menggunakan ini, adapun sendok plastik. Nah, di sini ada tempat pemijahannya dalam pembiusan ikannya nanti dalam pengobatan ikan. Ini air mineral atau air jernih. Dan di Beta Gilang kualitas airnya alhamdulillah itu lumayan, pH-nya bagus. Jadi nggak perlu lagi diendap-endap lah untuk ikan. Nah, di sini dalam ada wadah dalam pemijahannya. Garam. Nah, di sini inilah obat yang paling utama dari Beta Gilang. Ada dia nih obatnya nih. Ini obatnya bisa ditemukan di toko pertanian atau toko peternakan lah, bisa disebut peternakan lah. Kalau pertanian tuh agak kurang. Peternakan tempat ini biasanya digunakan untuk obat ayam. Nah, obat ayam yang digunakan kalau ketika ayam sakit atau ayam terkena virus. Nah, inilah obatnya. Nah, inilah obat yang paling menurut Beta Gilang ampuh dalam pengobatan sisik nanas. Ini bisa ditemukan di toko-toko peternakan terdekat. Harganya sih nggak terlalu mahal sih, sekitaran 5 ribuan atau 7 ribuan lah satu bungkusnya. Nah, ini ya, langsung aja kita masuk ke tutorialnya. Langsung guys, kita masuk dalam pengobatan ikan terkena sisik nanas. Pertama kita ambil jaring terlebih dahulu, kita
ambil ikannya. Kita siapkan wadahnya dulu, wadah untuk mengikat ikan. Lalu garam, masukkan garam 1 sendok, 1 sendok makan saja. Oke, masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air tadi bersih, masukkan dan aduk dengan rata. Aduk sampai garamnya larut, gak ada lagi yang masih keras sampai larut menjadi air. Nunggu garamnya larut, kita kasih liatin untuk isi dalam obat dari dalam pengobatan sisik nanas. Di sini Beta Gilang menggunakan obat ini dalam pengobatan. Kalau yang pernah melihara ayam pasti tahu lah ini obatnya. Nah, ini obatnya. Bulat. Nanti obatnya ini dibuka, lalu dimasukkan ke dalam air. Dan di sini sudah ada contohnya, sudah saya larutkan. Nah, seperti ini. Warnanya warna kuning. Airnya jangan terlalu banyak. Nah, kalau botol aqua kecil itu garis 2 di bawah ini baris airnya. Lalu masukkan obatnya seluruhnya. Di sini saya menggunakan sendok apa nih, sendok makan misalnya. Nah, lanjut, sudah disiapkan untuk pengobatannya. Lalu wadah ini diisikan air bersih untuk digabungkan nanti dalam pengobatan ikan tersebut. Ini sudah diisi air mineral atau air bersih ya. Nah, langsung aja taruh di sebelah sini. Oke, pertama-tama kita siapkan jaring dulu. Kita ambil ikan yang akan diobati atau ikan yang terkena sisik nanas tadi ya. Nah, ambil secara perlahan. Nah, ini contoh ikannya ya. Sisiknya itu naik kalau terkena sisik nanas. Oke, pertama bismillahirrahmanirrahim, kita masukin ya ikannya ke dalam wadah yang sudah diberikan garam tadi 1 sendok. Oke, bismillah, kita kasih waktu 2 menit. Selama waktu 2 menit kita siapkan obat yang telah dilarutkan tadi ya ke dalam air bersih ini. Oke, kita sendok.
kita menggunakan 2 sendok saja ya. 2 sendok ini secara merata. Ketika sudah berubah airnya, kita tunggu sampai 2 menit. Tujuan garam tersebut, kita kasih air garam tersebut untuk membius ikan terlebih dahulu agar sisiknya itu bisa terkelupas gitu. Oke, 20 detik lagi. Oke, kita lihat ya, ikannya udah mulai terkapar nih di sini. Udah mulai terkapar. Oke, 2 menit. Kita ambil lagi serokan. Perlahan kita ambil. Oke, perlahan kita ambil. Kita masukin ke dalam sini, dalam wadah yang telah diberikan obat tadi. Oke. Biarkan ikan tersebut di dalam air ini selama 1 kali 24 jam. Lalu dijemur setiap pagi. Sebaiknya matahari pagi ya, jangan matahari siang. Oke, untuk pemulihan ikan. Oke. Kita tutup rapat. Oke, kita proses penjemuran. Langsung aja guys, kita jemur dulu ya terlebih dahulu. Oke, tunggu, biarkan selama 10 menit untuk dalam penjemuran. Oke, lihat kondisi matahari juga, ketika terlalu panas bisa 5 menit aja, misalnya agak sedikit mendung, panasnya tidak terlalu terik, 10 menit. Oke guys, kita tunggu ya guys. Nah, di sini sudah ada nih ikan yang kita obati. Nah, ini ikan yang kita obati kemarin. Nah, seperti ini guys. Nah, ganasnya sisik nanas seperti ini. Dan alhamdulillah nih, dari kepalanya udah bersih, udah mulai bersih. Ini kulitnya udah mulai ngelopak semua dari sisik nanasnya. Nah, bisa kita lihat ya, di bagian kepalanya udah mulai bersih, tinggal badannya aja lagi nih. Nah, tuh ganasnya sisik nanas. Oke, nih, nah bisa kita lihat guys ya. Kasihan juga guys kalau ikan terkena sisik nanas, selera makan hilang, semuanya hilang. Nah, dan alhamdulillah percobaan lancar dan sukses, perlahan demi perlahan. Ini bagian kepalanya udah mulai bersih, tinggal bagian badan lagi guys ya. Nah, oke guys. Halo guys, mungkin cuman itu informasi dalam pengobatan sisik nanas dari trik-trik dari Beta Gilang. Nah, adapun dalam kesalahan dalam ucapan, Beta Gilang mohon maaf ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalain lonceng di bawah ini, oke guys. Oke, see you next video. Salam Beta Fish, bye.